Mari kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya renungkan minimal, saudara, sebelum kita baca ayat ini, ada dua statement yang sempat Tuhan ucapkan, dua pernyataan yang sempat Yesus ucapkan ketika di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Yang satu hampir tidak terekord, tercatat di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya separuh. Yang satu saya coba cari di Injil, nggak ketemu. Sehingga saya yakin begini, oleh karena ini berita begitu penting di hadapan Tuhan, sehingga bagi pihak Tuhan tidak ada pilihan lain, dia mewahyukan hal ini lagi kepada umatnya, dan dia pakai Rasul Paulus. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang pertama ini. Saya harap dua-duanya kita bisa lihat pada petang ini. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tolong Anda garis bawahi akan kalimat terakhir tadi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dia berkata lagi, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang hampir terhilang dalam Injil adalah kata perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dalam bahasa Inggrisnya, do this, lakukan ini, to remember me, untuk mengingat aku. Di Matius tidak ada, di Markus nggak ada, dan di Yohanes tidak ada. Di Lukas sebutkan hanya sekali. Tapi rupanya Tuhan mengucapkan 2 kali setelah orang makan roti dan minum anggur. Persoalan yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah, mengapa sampai Tuhan mengintervensi lagi lewat Paulus sehingga hari ini kita bisa mendapatkan utuh apa yang dia sampaikan. Saya percaya oleh karena Tuhan merasa dan percaya Tuhan mau ini berita penting sampai ke telinga kita. Ketika dia berkata, lakukan ini untuk mengingat aku. Do this to remember me. Mengapa mengingat Tuhan itu merupakan hal yang penting? Oleh karena kalau kita mau jujur, lebih mudah buat kita lupa akan Tuhan daripada kita ingat dia. Ada orang berkata, Pak, saya ingat Tuhan setiap kali saya berdoa. Persoalannya inilah persoalannya. Kita tidak setiap saat itu ingat akan Tuhan. Hanya pada saat-saat tertentu kita ingat dia. Itu pun dalam kaitan kepentingan tertentu. Tapi untuk selalu ingat dia, karena Anda perhatikan begini. Di Kisah Rasul, Alkitab berkata, diceritakan, praktis setiap hari mereka itu mengadakan perjamuan. Jadi bagi para murid pada waktu itu, melupakan Tuhan, itu hal yang mengerikan bagi mereka. Nah, dalam perkembangannya menyimpang. Jadi pesta pora, makan gila-gilaan. Tapi awalnya Alkitab berkata, setiap hari mereka memecah-mecah roti di rumah-rumah mereka. Artinya, mereka melakukan supaya mereka ingat akan Tuhan. Poinnya bukan caranya, tapi dia berkata, remember me, ingat aku. Tapi tiap pagi saya berdoa. Nah, saya mau ceritakan khotbah seorang pendeta. Ini pendeta Nathan Setiabudi, ketua PGI yang sekarang. Saya pernah dengan beliau dalam satu forum kebaktian di Jakarta. Beliau khotbah, saya juga khotbah dengan 2 hamba Tuhan lain. Saya ditaruh di paling belakang, dia paling depan. Atau nomor 2, saya lupa. Dia khotbah bagus sekali. Dia berkata begini. Mengapa ketika di gereja-gereja, majelisnya rapat misalnya. Sebelum rapat tuh berdoa. Tuhan tolong kami, Roh Kudus kuasai kami, pimpin kami Tuhan. Kendalikan pikiran kami, kemauan kami. Dalam nama Yesus. Amin.
Kok bisa berantem ujungnya? Gebrak-gebrakan meja. Ototnya keluar semua. Kursi dilempar kadang-kadang. Dia berkata, sudah mulainya dengan doa. Ujungnya bisa begitu parah. Lalu kemudian dia berkata begini. Dan dalam hidup kita perhatikan ya. Setiap hari Anda berdoa. Siapa yang setiap pagi Anda berdoa? Coba angkat tangan. Setiap hari mesti ada doanya. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Beberapa orang dengan jujur berkata, aku tidak pernah berdoa, Pak. Ya bagus juga ya. Terus mau, saudara. Jadi, tiap pagi berdoa ya, sembahyang begitu rupa. Tapi gak ada hasilnya. Terus dia cerita begini. Ini yang salah dalam benak banyak orang. Dia cerita ketika dia punya anak yang masih kecil. Istrinya ketika ngasih makan, dulangin si anak ini, dia ngajari anaknya ikut berdoa. Ya, dia berkata, ayo tirukan mami berdoa. Tuhan Yesus. Kalau gitu anak kecil kan saudara ya. Bukan Tuhan Yesus, gak bisa dia. Belum bisa. Tuhan Yesus katanya, saya mau makan. Berkati makanan ini. Ya, tirukan lah. Bis, kata anaknya. Harusnya kan amin. Tapi anaknya nyauri bis. Bagi banyak orang ternyata doa ditutup dengan amin, yang artinya bagi kita adalah bis. Sampai di potongan itulah kita ingat Tuhan. Karena kita berkata abis. Begitu doa, liarnya luar biasa lagi. Hidup sendirian tanpa pernah ingat Tuhan. Anda kerja, Anda punya customer, Anda ke sekolah, saudara kuliah, sudah gak ingat Tuhan. Karena itu penting dia berkata, do this to remember me. Lakukan ini supaya kamu itu ingat aku. Kalau Anda serius dengan kerinduanmu, ingin kenal Tuhan lagi, saya beritahu saudara. Tuhan rindu Anda setiap kali. Ingat dia. Karena itu perintahnya apa? Berdoalah senantiasa. Nah caranya gimana Pak? Kan gak mungkin. Saudara kan harus tidur. Anda kan mesti apapun, tapi lakukan berdoalah setiap waktu. How? Caranya bagaimana? Kecuali hatimu terarah terus ke dia. Tidak usah formal. Tutup mata, lipat tangan, dingkrok sedikit. Terus komat kamit, itulah doa. No. Itu soal hubungan pribadimu dengan Tuhan. Engkau perlu spend waktu dengan dia. Tapi juga engkau perlu setiap saat engkau bergaul dengan Tuhanmu. Nah kalau tidak saudara. Itu yang membuat kita tidak selalu ingat dia. Saya ceritakan pergumulan saya. Akhir-akhir ini jadwal saya ketat. Super ketat. Tahun depan oleh anugerah Tuhan, jika Tuhan izinkan, memberikan kekuatan kepada saya dan ketegasan, akan saya kendori saudara. Nantilah saya cerita kalau ada waktu. Tapi saya pernah ngalami begini. Bayangin ini. Sinode kita ini membuat retreat hamba-hamba Tuhan di Batu Malang. Mereka retreat dari hari apa itu? Selasa, Rabu, Kamis kalau nggak salah. Saya lupa. Tahun ini. Saya Senin, Selasa, Rabu, saya seminar di Jakarta. Dan Rabu itu kami selesai larut malam. Jam 10 atau jam 10 pagi, saya ditunggu di Batu Malang hari Kamisnya. Saya nggak bisa berkata gini, saya persiapan firman untuk ini, saya khotbah ini. Saya nggak bisa. Saya nunggu Tuhan bicara apa. Anda tahu yang terjadi? Hari Senin ya saya berdoa untuk seminar Senin. Dan seringkali dia ngomong mepet. Setengah jam sebelumnya dia ngomong. Makanya seringkali biayaan, saudara. Kelabaan. Saya tanya, pernah di Cirebon tanya Pak Ardian, ayat ini yang dia. Gak ketemu di Alkitab saya. Karena ini rata baru, tandanya sudah hilang semua. Sering. Tanya istri saya, telepon rumah saya. Cariin, ayat ini di mana sebetulnya. Karena Tuhan ngomong, gak ketemu itu. Yang saya pernah beri tanda itu. Nah, Selasa saya khotbah untuk Selasa, persiapan. Rebu untuk Rebu. Kamisnya gimana? Saya diberi bagian closing, penutupan retreat hamba-hamba Tuhan JKI se-Indonesia.
Saya bilang ini gawat. Jam 4 pagi saya bangun, 4:30 saya harus keluar dari hotel pagi, langsung ke airport, cari pesawat jam 6. Jam 6 terbang ke Jakarta, ke Surabaya, 7:30 sampai, dijemput langsung ke Batu Malang. Nggak tahan, saya bilang, nyoto dulu, saya berkata. Saya perlu energi. Sampai sana, khotbah. Mau ngomong caranya nyiapin tuh diri gimana, saudara? Kalau tidak punya hubungan yang langsung terus-menerus dengan Tuhan, Anda bisa frustrasi. Bukan tidak mau tanggung jawab. Tapi Tuhan didik saya untuk selalu berkomunikasi dengan Dia. Tidak sempurna, saya berkata. Tapi itu didikan Tuhan buat saya. Anda tahu, baru di pesawat, sambil antuk-antuk begini, Tuhan, kau mau ngomong apa? Dia ngomong, nanti kamu ngomong gini-gini. Nah, gini dong Tuhan, rasa enak. Setelah ceret, tidur lagi. Anda tahu, kalau saudara dengan gampang lupa Tuhan. Sudah berdoa kok Pak, tadi pagi baca Alkitab. Tapi habis. Yang Tuhan mau adalah every time, setiap waktu. Anda sedang mengendarai mobil, ya tidak sambil nyetir terus merem. Apa? Itu mador saudara. Iya toh. Buka mata, nggak apa-apa. Seringkali bahkan Anda ngobrol sama orang pun nggak masalah. Hatimu tetap kontak Tuhan. Engkau mau apa? Apa yang aku mesti buat? Terus begitu. Artinya engkau ingat Tuhanmu. Orang tua kalau diingat anaknya itu bahagia, saudara. Hati Tuhan itu sama. Saya cerita ya. Tahun 89 kalau tidak salah. Kesia baru umur, kita ke Amerika, Kesia umur berapa ditinggal ya? Setahun mungkin ya. Setahun mungkin, Kesia masih setahun. Sekarang dia bertahun-tahun sudah. Dia setahun. Saya tinggal sendiri, titipin mami saya. Rumah dijaga pembantu. Tapi dia itu nggak suka tidur tempat lain. Jadi seringkali minta pulang ke rumah yang di belakang itu. Saya sebulan dengan istri saya pergi ke Amerika pelayanan. Sampai waktu mau pulang, saya masih ingat, di airport ketemu orang Semarang. Selama saya pergi, rumah saya dibobol orang, saudara. Dia acak-acak semua. Dan itu masuk koran. Saya nggak tahu, nggak diberitahu. Memang akhirnya yang hilang cuma satu VCD player. Hilang, gone gitu aja. Yang lain semua nggak diambil. Polisi datang, dikasih serbuk, dicek, apa itu, dilacak. Sidik jarinya jadi tambah kacau gak karuan. Tapi tugas mereka kan, saya kaget aja, shock saya terus terang. Saya mikir anak saya bagaimana, pembantu di rumah bagaimana. Diberitahu, oh nggak ada korban jiwa. Waktu itu anak saya diambil mami saya, pembantu ngeri sendirian, diam-diam pulang desa. Bagus juga nih. Bagus juga. Loh, soalnya di tempat bisa gawat. Inisiatif tinggi, tapi jangan ditiru terus-terusan saudara. Bobol terus rumah kita. Dijebol orang pintu depannya. Masukin, bicara pengennya, tapi saya yakin Tuhan itu baik. Diambil VCD playernya. So saya pulang. Dan begitu pulang, kami kan sudah sebulan tidak ketemu. Anda akan tahu ini anak umur baru setahun lah kurang lebih. Saya masih ingat dia digendong oleh mami saya. Kami berdua masuk rumah. Kangen sama anak. Begitu masuk. Ini Kesia kecil, sekarang sudah Kesia gede, Kesia kecil itu. Lihat kami, ada 2 orang masuk rumah, laki perempuan. Sekian detik itu menegangkan sekali. Dia lihat satu. Yang saya khawatir orang bilang, yeah! Itu akan menyakitkan hati orang tuanya. Tapi yang paling membahagiakan saya, itu dia lihat. Dia ketawa. Papa, katanya. Kok nggak mama? Lain itu. Kenapa? Itu mesti harus Anda tanyakan itu. Papa, gitu. Oh, hati saya berkata, yes. Ngerti tidak? Orang ditolak, dilupakan sakit. Apalagi sama anaknya. Jadi kalau anaknya ingat aja, senang. Dan Tuhan mau Anda dan saya ingat dia. Ingat.
Karena Tuhan mau kita cintai dia. Tapi sisi yang lain juga, kalau Anda tidak ingat terus dengan dia, rugi besar. Lihat di Mazmur. Haleluya. Mazmur 78. Ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Mazmur 78, ayat 41 dan 42. Nah, kita berkata, berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Apa yang membuat Tuhan sakit hati? Alkitab berkata, mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari yang membebaskan mereka daripada lawan. Dan kata menyakiti hati itu dalam terjemahan dikatakan, limited the Holy One of Israel, membatasi yang kudus dari Israel. Anda harus ingat ya, walaupun kita ini manusia yang tubuh dosanya itu masih ada, bagaimanapun Tuhan ciptakan kita serupa segambar dengan dia. Sifat Bapa di surga itu masih kental mewarnai hidup kita, walaupun kita ini tidak sempurna lagi karena dosa. Orang tua manapun sebetulnya, kalau anaknya memberikan sesuatu dan ingat ke dia akan bisa memberikan lebih banyak dari yang si anak itu berikan. Minggu lalu kami makan malam di Jakarta. Saya heran ya, acara kita kok makan terus ya. Kita nggak, kata Pak Chandra, kita nggak punya yang lain Pak. Nonton bioskop ya megah, keplek atau judi ya sudah. Akhirnya apa kita? Karaoke ya terlalu bagus suara kita untuk didengar oleh orang-orang. Kita kan penyanyi semua tuh, tiap minggu latihan, ya nyembah Tuhan ini hebat. Tapi sayang kalau untuk dunia kita berikan untuk Tuhan. Jadi akhirnya makan. Maka melontonglah bagian kampung tengah ini. Tapi kata orang katanya tempat ganjel dasi saya sudah hilang sih katanya. Maaf Pak Marsoya, kita tidak berdebat soal ini. Jadi kita ini hobinya buat makan itu enak saudara, believe me. Kalau makanannya enak, kalau tidak enak tentu makan tidak enak. Jadi kami makan sama-sama. Saya ke Jakarta lalu saya bawa tim musik dan saya kalau bawa mereka, waduh luar biasa. Sedang masa pertumbuhan semua. Saya dengar malam pertama mereka dijamu orang di Pecenongan. Begitu dimasakkan, keluar lauknya satu, hilang. Nunggu lagi mereka. Yang masak kalah cepat sama yang makan. Karena masa pertumbuhan, hilang. Saya kalau makan dengan mereka saya senang sebetulnya. Karena nafsu makan saya langsung berhenti. Mau begini, hilang. Mau begini, hilang. Jadi tetap langsing, bagus. Ngajak anak-anak musik kita. Believe me. Itu masa pertumbuhan luar biasa, saudara. So, kami makan malam. Makan lagi, saya nggak mau makan lagi. Kita harus bagi 2 meja. Saya meja yang kurang beruntung karena tidak bergabung dengan mereka. Tapi sebagian makanan kami akhirnya dioper ke sana. Hilang juga. Saya habis makan siang dengan teman. Sisa lauknya ada. Pak ini sayang Pak, mahal. Bawa pulang ya, bawa pulang. Begitu nyampe, saya istirahat sebentar, keluar, hilang. Luar biasa. Tidak menyisakan apapun. Nah itu bagus sekali ya. Terus berjuang sampai kampung tengah tambah besar saudara. Tapi masa pertumbuhan tidak masalah. Naiknya ke atas. Ada keluarga, teman-teman kami cukup baik, cukup dekat. Anaknya baru pulang dari Amerika. Sekolah, lalu liburan pulang. Anak pertama, terus mereka punya 2 anak lagi. Ini orang Semarang sih, asalnya orang Semarang. Jadi kita ngomong boso Semarangan dengan dia. Lalu pacarnya si anak ini juga ikut. Terus beberapa teman juga sama-sama. Lalu istrinya, ya, si maminya anak yang baru pulang dari Amerika tuh ngomong sama saya gini. Lah yo Pak, lucu yo Pak, anakku itu cerita begini. Kurang sehari mau berangkat, pulang Indonesia. Sibuk shopping. Cari di mall shopping pokoknya. Ayo, apik tuh shopping nggak perlu kan. Lucu Pak.
Shoppingnya itu untuk carikan aku sama papai ini Christmas gift, kado Natal. Padahal anakku durung kerja. Lah aku kan nganggo duitku sebetulnya toh. Bener tak? Ya toh? Anaknya belum kerja, dia belikan kado Natal buat orang tuanya. Mamanya berkata, ya lucu ya Pak ya, itu kan uang saya. Lah bener tak saudara ya? Dia diberi uang tiap bulan untuk biaya sekolah dan kehidupan di Amerika. Tapi kenyataan uang itu sebagian dibelikan kado, balikkan ke mama papanya lagi. Sambil ketawanya ngir, dia bilang, lucu kan? Ini kan duitku Pak, katanya. Saya nggak mencoba terus Hirosata Karaya, enggak saudara. Saya diam dengerin mereka cerita, saya enjoy aja dengerin mereka cerita ngobrol. Ketika dia ngomong begitu, Tuhan ngomong ke saya. Dan tak piroki. Saya bilang, benar, secara manusia duitmu. Tapi perhatiannya, perhatian dari dia. Kasihnya dari dia. Kepeduliannya dari dia. Ingin membahagiakanmu dari dia. Duitmu tidak pernah berkata, ayo dong ingat mamimu, papimu. Duitmu tidak mengingatkan dia apa-apa. Tapi kamu harus membaca. Kado itu adalah wujud dari kasih, perhatian, dan kepedulian, dan ingat orang tuanya. Oh, ngono ya Pak. Terharu tuh aku bilang, aku terharu Pak, saya gila. Banyak orang ngukur semua pakai uang. Oh tidak. Uang tidak bisa untuk segala sesuatunya. Karena itu hanya sarana duit itu. Walaupun penting, hanya sarana. Tapi mengekspresikannya pakai uang, boleh. Tapi itu kasih, perhatian luar biasa. Saudara. Anda dengan Tuhan, itu kan ya podo tuh, lucu, podo. Hidupmu itu siapa yang kasih? Tuhan tak? Kalau Anda datang melayani sebagai kolektan misalnya hari ini, itu kan Anda korbankan tenagamu. Wong itu keranjangnya abot, saudara. Gitu. Minimal energimu Anda gunakan sebagian toh. Untuk gitu Anda perhatikan, ojo sampai kan orang kebanyakan masukin, ada yang susuk masukin gitu kan tidak ada di sini. Tapi Anda make sure toh ini beres semua dong. Yang engkau pakai ini tidak dibawa pulang oleh seseorang, tapi engkau mesti yakinkan sampai di depan. Kan engkau mengorbankan sebagian dari tenagamu. Padahal itu tenaga miliknya Tuhan. Gitu. Anda ngasih persembahan misalnya. Itu uangnya siapa? Langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang punya. Milik Tuhan kok. Ketika engkau berikan, kok Tuhan senang. Karena itu mengekspresikan kasihmu, kepedulianmu. Ngerti gak saudara? Anda mau volunteer ngelayani. Waktu Serilo beberapa teman kerja keras jadi tukang parkir di luar. Yang lain gak mau. Anda berikan itu waktu seperti itu. Apa buat Tuhan gak senang? Bukan lihat Anda parkiri. Terus, dor, hop. Gitu enggak saudara. Enggak. Itu bukan soal itunya. Itu teknisnya gampang diatur. Anda mesti sekolah soal perparkiran sehingga ngaturnya bagus. Tapi at least tenagamu, korbanmu, rela ninggalkan ibadah untuk orang lain, itu dihormati Tuhan, itu dihargai Tuhan. Iya kan? Apapun yang engkau kerjakan bagi dia. Jadi kalau engkau tidak mau, buat Tuhan berkata, ya memang apa yang bisa engkau buat? Tapi kalau engkau sedia memberikan hidupmu, waktumu, apapun untuk dia, engkau melayani Tuhanmu untuk dia lagi. Yang dia lihat bukan berapa liter keringatmu yang keluar, berapa jam kau nggak tidur, tapi itu hanya ekspresi dari kasih, kepedulian, dan kebaikan hatimu, dan cintamu, dan engkau ingat Tuhanmu. Itu yang luar biasa. Anak saya juga punya pengalaman bagus. Terus terang saya jujur bilang, ini rodok medit nih anak saya lagi ini. Rodok, semoga hari ini bertobat. Meditnya luar biasa. Tapi dia mengalami breakthrough sekali. Tak cerita nih ya saudara. Saya sudah pamit sama dia cerita. Dia mengizinkan atas izin beliau ini. Saya pulang dari Jakarta kemarin. Ini anak kan biasanya parfum saya disemprot terus ke badannya. Saya tak beli sendiri parfum. Mereknya gak tanggung-tanggung. Ferrari.
kayak motor. Tetap parfum bapaknya dipakai. Alasannya gini, mesti lebih murah dari parfum papa. Jadi parfum itu dipakai terus. Kemarin saya pulang dari Jakarta, ada temen ngoleh-ngoleh buat dia parfum. Kotaknya gede. Lihat gitu, semprot ki. Senang tuh, ngomongnya apa? Pak, jangan pakai parfumku ya. Jangan ganggu milikku. Saya bilang, bagus Sam. Jangan saling mengganggu. Milikmu, milikku. Oh enggak. Boleh kok papa, boleh. Nah itu, kalau Anda mau kenal beliau itu kayak begitu. Jadi kalau, jangan naksir dia dulu, saudara, masih kecil. Bahaya bener. Belum punya duit ya. Tapi satu hari dia ngalamin breakthrough luar biasa. Berbuat sesuatu buat papanya. Yang hampir-hampir tidak pernah dia kerjakan dalam hidupnya. Ini pergumulan saya supaya membuat dia lebih cinta kepada saya nggak tahu bagaimana caranya. Kami ke Gold Coast kan 2 minggu lalu. Jalan-jalan. Nah, mamahnya ngasih dia uang dolar. Nggak banyak sih, $25. Kalau uang sini kira-kira 150.000 ya. Tapi kalau Anda di tempat wisata itu murah kan. Dia jalan sama saya, jalan. Terus di pinggir jalan itu ada orang jual kacamata. Ya. Terus dia lihat kacamata di situ. Bagus. Warnanya agak krem kuning coklat gitu. Ya. Terus bagus sih. Untuk umur sedia bagus. Dia bilang, wah ini bagus Pak. Aku mau beli kacamata. Nah saya bilang silahkan. Saya tungguin dia. Dia milih, wah ini bagus Pak. Sebelahnya ada kacamata persis sama. Warnanya hijau jeder, saudara. Ya. Saya sudah ngerti gini. Ini aku milih model lain, nanti dia pakai sehari, terus punya aku yang dipakai dia. Nah dia juga maunya gitu, dia sadar. Kalau papanya milih yang lain, nanti percuma dia milih. Dia bilang, aku beli yang ini, yang coklat ini, memang bagus tuh. Papa yang hijau Pak. Lah aku pendeta loh nang. Sudah sicap lebih loh umur saya ini saudara. Rambut putih satu sudah keluar kok saudara. Lalu dia bilang, enggak apa-apa. Terus saya gini, ya wes beli 2. Tapi kamu yang bayari. Ajaib saudara. Boleh? Waduh, itu ajaib loh. Maksudnya, tapi begini. Jadi berapa Pak semuanya? Kan $7,5. Ya 2 ya 15. Ya wes, mana uangnya Pak loh. Bayari dan bayar ke itu lain saudara. Kalau bayari pakai uangmu, bayar ke cuma ngelongke uangnya orang lain gitu. Saya bilang kamu dong bayarin. Punya uang $25. Lebih, naik. Loh kok lebih? Nah kamu rela tidak? Percayalah pada saya saudara. Saya itu bukan the best kacamata yang saya inginkan, yang pernah saya impi-impikan. Istri saya beliin saya much better. Tapi at least saya menghargai kemurahan hati anak saya waktu itu. Jadi walaupun itu hijau jeder, beberapa teman berkata bagus. Ya, dia mau begitu. Dia mau papanya punya kacamata seperti dia. Saya tunjukin kacamata saya, saudara. Oh my good Lord. Lihat. Aku ini pendeta loh.
bagus kok ya. Kalau Anda begini, pakai celana pendek, pakai kaos, jalan, nah itu turis tenan itu. Sendelan cepit gitu, turis bener. Terus dia beli, ambil 2. Masuk ke kasir. Keluar bahasa Inggrisnya. I want to buy this. Wah. Didikan istri saya. English untuk shopping. I want to buy this. Yang jual bilang, no problem. Keluarin dompetnya. Dia bayar. Kembalian dilihat. Dihitung sama dia. Masukin dompetnya. Masukin celananya. Ini Pak. Waduh. Saya bilang, thank you Sam ya. No problem katanya. Keluar. Keluar. Anda tahu yang terjadi? Jalan keluar. Pakai apa? Oke, saudara. Dua mafia jalan, saudara. Bagus Pak ya, bagus ya. Bagus, tanya anak saya. Bagus sih. Bagus ya Pak ya. Bagus. Yang saya perhatikan ini, setiap kali kemudian kita keluar dari apartemen, kami dipinjemin, ada jemaat di sini yang punya apartemen di sana. Kami pinjam, kami keluar. Saya simpan kacamata lama saya. Tentu saya pakai hijau ceder, saudara. Dia bangga tuh. Ngomong, nah iya papa. Ini aku beliin, terus dipakai terus. Aku yang beliin, dipakai terus. Ngomong gitu saya jengkel lama-lama. Enggak, sampai Semarang tak kasihkan sopir. Wah, marah dia. Ayo. Coba Anda perhatikan ya. Anda dengan Tuhan itu kan sama tuh. Bukankah seringkali apa yang kita berikan itu di hadapan Tuhan itu kan sebetulnya kan dia berkata, lagu gitu Tuhan lho, bukan ngono iki piye ta? Iya ta? Betul enggak Saudara? Tapi karena itu keluar dari kepedulian saudara, keluar dari kasih dan kemurahan hatimu, dengan senang dia terima yang kita berikan. Walaupun jauh dari sempurna. Tidak ada niat sebetulnya untuk mempermainkan Tuhan. Yang terbaik engkau punya, yang engkau merasa Tuhan ini yang aku punya Tuhan. Ketulusan itu yang dihargai Tuhan, saudara. Care, ada kepedulian. Di Jakarta saya bawa ini. Sekarang kalau nggak saya bawa, tanyain, kok nggak dibawa sih Pak? Sebab dia bangga, kenapa? Dia yang beliin. Tapi itu duitnya siapa, saudara? Duit kami tuh orang tuanya tuh. Sebagian dikembalikan berupa kacamata. Boleh saya kasihkan orang lain, saya? Nah, nggak boleh, saudara. Maaf, karena itu tidak saya berikan kepada Anda. Beberapa berkata, wah saya juga mau tuh Pak. Nggak boleh. Sebab buat dia, ini kebahagiaan lihat orang tuanya pakai pemberiannya. Anda pernah bayangkan Nuh memberikan domba, dipersembahkan, dipotong, dan dibakar di hadapan Tuhan. Anda pikir Tuhan seperti kita, suka makan barbeque dan sate kambing? Karena Alkitab berkata, ketika Tuhan mencium persembahan Nuh, hatinya itu gembira, senang, berkenan. Bukan, saudara. Tapi offering itu simbol, ekspresi dari kasih, penyembahan, kepedulian. Waktu engkau melayani orang lain, engkau memberkati orang lain, Anda berikan waktumu, hidupmu, tenagamu, itu juga karena ekspresi kasihmu ke Tuhan. Tanda engkau ingat dia. Ingat bahwa semua itu Tuhan yang memberikan. Ya.
Nilainya mungkin nggak seberapa. Tapi di balik barang itu, jauh lebih precious. Itu yang Tuhan lihat. Tapi terlalu sering kita melupakan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkata, lakukan ini, do this. To remember me. Untuk kamu itu ingat aku. Amen, saudara. Mulai hari ini, apapun yang kau bisa berikan buat Tuhan, berikan. Tenagamu, waktumu, apapun. Anda bisa anytime datang ke kami berkata, apa yang bisa saya bantu? Itu bagi Tuhan itu precious sekali. Anda berkata, Pak, saya punya usul begini. Omong. Tanda Anda ingat Tuhan. Tanda Anda ingin melihat orang lain menikmati berkat lebih banyak lagi. Tanda Anda ingin melihat semua kita berkembang dan kerajaan surga diperluas. Jangan pernah lupa dengan dia. Kepedulian dan kasih itu besar. Anda tahu gara-gara $7,5 ini dia menuai? Karena Bapak yang terharu ini akan berbuat apapun yang dia bisa untuk memberkati anaknya. Pulang dapat game, saudara. Yang hari ini dia senang sekali. Itu keluar dari dompet saya. Karena duitnya dia tidak cukup untuk beli itu, saudara. Value-nya, price-nya, berbeda. Tapi Bapak di surga jauh lebih hebat dari saya. Dia Bapak yang sempurna. Karena itu kalau orang melupakan Tuhan, kita berkata, menyakiti hatinya sama dengan limited the Holy One of Israel. Anda sedang membatasi Tuhan. Membatasi apa, Pak? Membatasi dia kerja, memberkati hidupmu. Saya kantong itu dulu nih, kacamata saya. Tadi pagi ada sepasang suami istri datang ke saya. Jemaat di tempat ini. Saya tidak perlu nyebut nama, tidak menyebut produknya. Tapi ini bagus. Sekian bulan yang lalu kalau Anda masih ingat, atau mungkin tahun lalu, saya lupa itu. Tahun lalu atau tahun ini mungkin, tahun ini. Mereka kebaktian kedua begini, malam-malam ketemuin saya di belakang. Mereka berkata, Pak, saya mau persembahkan motor kami. Anda masih ingat, punya motor Shogun. Saya bilang begini, kok ada cerita Bapak ini mau mempersembahkan Shogun itu bagaimana? Di kebaktian Pak, Tuhan bicara. Nah waktu itu begini, istrinya nangis terus dengar Tuhan ngomong, nangis terus. Tanya, itu ada apa? Nggak mau ngomong, nangis terus. Ternyata mereka akan bilang, Tuhan kami ingin dengar suaramu. Dengar suara Tuhan, langsung pertama berkata, berikan motor Shogunmu kepadaku. Nah itu resiko mendengar suara Tuhan. Banyak orang ingin mendengarnya untuk kepentingan tertentu. Oh, Tuhan punya kepentingan sendiri untuk memberkati Anda. Nah, mereka cerita, mereka itu hari berikutnya itu sudah buka giro beberapa. Dan motor itu mau dijual sebetulnya untuk nutup giro yang mereka sudah buka. Kalau tidak, kosong. Waktu minggu pagi kalau nggak salah, minggu paginya itu mereka ngalami itu. Sampai di rumah ditanya sama suaminya, kamu kok nangis kenapa? Tuhan ngomong sama aku. Ngomong apa? Aku nggak mau ngomong. Gini aja dia berkata. Kamu berdoa, tanya Tuhan. Tuhan ngomong apa sama aku? Tantangan maut, saudara. Nanti kamu dapat apa? Tulis di kertas. Aku dapat apa? Aku tulis. Kita jadiin satu, sama atau tidak? Kalau berbeda, bukan dari Tuhan. Kalau sama, dari Tuhan. Ayo, Anda berani tantangan gitu? Nekat suaminya berkata. Ya, nah mereka ini buat makanan, saudara. Produk tertentu, makanan nanti. Sembayang suaminya, istrinya nyiapin makanan di dapur. Terus selesai doa, nulis di kertas masing-masing. Nulis apa, tulis. Persis sama. Shogun diserahkan ke Tuhan. Akhirnya mereka nyerah
Terserah Tuhan, sore dibawa. Tidak ngomong saya bahwa besoknya sudah buka giro beberapa juta. Anaknya ngomong gini, "Pak, besok nggak bisa bayar gironya, nggak bisa masukin di bank. Papa nanti malu." Tapi ini bapak yang luar biasa, dia bilang, "Yang malu bukan aku, Tuhan. Oh, Tuhan ngomong, dia permalukan, ya dia yang malu. Tapi aku nggak yakin Tuhan mempermalukan dirinya sendiri. Aku tidak akan malu, Tuhan yang malu. Kita lihat besok." Besok paginya nggak ada mujizat, saudara. Cuma Roh Kudus ngomong lagi sama istrinya, "Kamu kenapa bingung bayar giromu? Kamu punya uang tuh." "Aku nggak punya, Tuhan." Ternyata di satu counter mereka itu dia kalau ada orang beli dimasukin di kantongan plastik uangnya. Itu bisa sekian lama itu lupa ngambil. Duit numpuk banyak di situ. Langsung ke sana dilihat ada duitnya. Dihitung, saudara. Persis dengan kebutuhan bayar gironya. Terus saya ngomong gini, "Pak, tapi bukan itu akhir cerita saya. Karena tadi pagi nemuin saya lagi." Mereka berdua berkata begini, "Dulu waktu saya serahkan Shogun itu, Pak, saya tinggal di Tanah Mas, rumah tipe CM. Sekarang, Pak, nggak nyombong ini. Saya punya 2 rumah, tipe B dan tipe C." "Loh, kok iso B, C?" "Ungur-unguran tak beli semua." "Anakku lulus, Pak, cum laude. Terakhir ini ketemu temen, cerita minta nasihat ngembangin usaha karena kami berkembang, Pak." Dia berkata, "Pakai teknologi modern. Beli mesin buat ruangan yang higienis, beli mesin buat mass product. Kamu akan bisa nyukupi kebutuhan pasarmu." "Butuhnya kan banyak," dia berkata. "Berapa banyak itu?" "Tanyain berapa mesinnya." Nggak tahu ya, berapa ratus juta itu. Dia bilang, "Tak modali kamu. Tanpa minta apa-apa, tak modali." Di drop uang langsung. Bus. Dan orang ini ngomong gini, "Aku kok bisa begini karena waktu dengar ceritamu, aku ingat zaman aku dulu. Mau naik itu juga ngalami seperti kamu. Orang lain nulungi aku dengan cara modali begini. Sekarang waktunya aku nolong orang lain. Kamu teman tak tolongi." Nangis, saudara. Nanti Maret akan mulai produksi pertama pakai mesin. Ayo. Ingat, Tuhan itu bukan untuk merugikan dirimu. Justru kalau kamu tidak ingat Tuhan, Anda membatasi yang kudus dari Israel. "Do this to remember me." Lakukan ini untuk supaya kamu ingat aku. Luar biasa saja. Kalau hidup kita ini bisa ingat Tuhan terus, Anda jadi orang berbahagia. Amin, saudara. Anda kenal hatinya. Kalau anak-anaknya ingat dia, care dengan Tuhannya, mau menyukakan hati orang tuanya, tidak ingin kehilangan orang tuanya, tidak mau kehilangan Tuhannya, itu Tuhan menghargai. Cerita anak lagi, yang kecil sekarang. Banyak orang kadang-kadang malu dengan orang tuanya ya. Bulan lalu anak saya ini ulang tahun, bareng dengan mamanya. Bukan disengaja loh, memang tanpa disengaja lahirnya pas hari ulang tahun istri saya. Luar biasa. Jadi pesta sekali, kado double, saudara. Makanya repot pendetamu kalau nyonya Eka ulang tahun, si cilik juga ulang tahun, saudara. Jadi ada nyumbang double itu kalau mau nyumbang. Kalau enggak ya tidak ada apa-apa, tidak ada pencabutan NIJ, saudara. Kami tanya dengan anak saya, "Sasa mau ulang tahun di mana? Holy Cafe? Mau di mana? Enggak. Dia bilang, "Aku mau di sekolah." Di sekolah? Apa enggak mau di gereja aja? Atau di kantor? Gitu. Kan kantor juga, teman-teman juga masa pertumbuhan semua. Kecuali saya, Pak Marso, sudah tidak masa pertumbuhan lagi ya Pak ya. Sudah masa ngerem. Udah enggak mau. Mau di mana? Sekolah. Kenapa kok kepengen ulang tahun di sekolah? Kalian perlu ngerti, saudara.
Dia bilang soalnya gini Pak, kalau teman itu ulang tahun di sekolah, orang tuanya datang. Oh maksudmu mamahnya datang? Enggak, papah mamahnya datang. Jadi kalau aku ulang tahun di sekolah, papah mamah datang. Saya sore kota apa nyanyi keplok-keplok sama anak-anak kelas 3 SD? Ya bagus juga. Yang dia minta. Jadi akhirnya kita luluskan kemauannya dia. Hari itu ulang tahun di sekolahnya dia, kelasnya dia. Istri saya datang duluan, saya terlambat. Mereka sudah nyanyi gitu, saya masuk. Begitu saya masuk kelasnya, kaget. Ya, semua nyambut. Sampai shock mau kabur pulang. Saudara. Ternyata gurunya mengharuskan anak-anak tiap Selasa nonton Supranatural. Jadi wajah ini sudah terlalu dikenal oleh anak kecil-kecil. Mereka berdoa mau ketemu saya. Gurunya berkata, doa kalian dikabulkan. Wah, selakak saya. Ya. Dia lihat papanya datang, wah senang ya. Langsung begitu-begitu ya. Wah, senang. Saya pikir bagus juga ya. Anak bisa punya kebanggaan dengan orang tuanya. Kadang-kadang banyak anak bahkan malu dengan orang tuanya. Papahnya lewat, kok pura-pura gini, iki om sapa to? Kok om sapa bapakmu iku? Kok om siapa? Seringkali kita juga malu jadi orang Kristen kan? Kebaktian aja Alkitab dibungkus kertas koran. Mau kemana Pak? Seminar. Seminar kok gue kertas koran? Malu ngakuin Tuhan sebagai juru selamat. Kalau yang ini lain lagi saudara. Kalau saya jemput, tidak akan langsung dia masuk mobil langsung pergi, enggak. Dia pelan-pelan selesainya. Buka bagasi belakang, taruh tasnya. Yang dia tunggu siapa? Teman-temannya Buddha keluar semua. Terus dia dekat, dia buka pintu mobil, berdiri dia nangkring di dalam gini. Hey, bye. Gembor-gembor gitu. Supaya apa? Koncolnya ngerti. Aku dipedok bapakku, hey. Saya masuk toh. Sebentar toh, harus say goodbye dulu toh. Halo. Pamer. Tapi daripada punya anak gini, Papa kok kesini ngapain? Malu-maluin. Ada bangga kalau anakmu ngomong gitu, bangga enggak? Dengan Tuhan, Anda mesti punya hati yang sama. Ya ada. Ada care, ada kepedulian. Kemarin kami mengalami pengalaman yang kurang bagus. Dari Bandung pagi-pagi sekali, 7:30 naik mobil, macet di Cibubur, saudara. Masukin tol itu, jalannya bukan lagi kenceng, tapi ngepot. Kami tegang, ngejar flightnya. Mungkin doa kami terlalu kenceng, Tuhan tahan pesawatnya, jangan pergi dulu Tuhan, tahan tetap di Jakarta, tahan. Mungkin kami berdoa terlalu kenceng. Sampai tepat waktu check-in semua lancar, masuk pesawat terbang. Wah lega, sebentar lagi akan pulang, ketemu keluarga, kebaktian hari Sabtu. Sampai Semarang hujan keras jam 2 kemarin kalau Anda masih ingat. Pesawat turunnya begini. Turun naik lagi. Wah ini rame gini, munggah lagi. Belas muter lagi, turun lagi. Naik lagi, naik lagi. Kedua kali, muter lagi. Pilotnya berkata, kita belum tahu bagaimana, nggak tahu, ini cuaca buruk, tidak bisa turun. Takut nyungsep saudara. Akhirnya mereka muter. Orang medun-medunnya. Akhirnya seatbeltnya tanda seatbelt itu dilepas lagi. Kenapa ya? Sekarang kemarin diberitahu, saudara-saudara ini kami telah tiba di Bandar Internasional Soekarno-Hatta. Loh, jadi di jalak-jalaki saudara, enggak begitu. Sampai di Jakarta, saya telepon istri saya. Karena lewat jamnya enggak pulang-pulang. Saya beritahu, enggak bisa mendarat. Aku ini di Jakarta lagi makan
nasi rawon termahal di dunia. Sak porsi cilik 18.000, saudara. Rawon termahal di dunia di airport Jakarta. Rupanya lagi saya telepon istri saya, anakku yang paling kecil dengar. Apa yang dia buat? Dia cerita, aku langsung berdoa buat papa. Siap. Saya bilang, itu kena di hatinya papa. Ngerti saudara? Ya. Kalau anak kurang ajar, beneran. Papa balik-balik, beneran. Kurang ajar. Tapi anak begitu, senang nggak orang tua? Senang. Supaya dia mau Anda semua kita dengan Tuhan begitu. Bukan mendoakan Tuhan, tapi takut kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Dan tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupmu. Itu kepedulian yang menyentuh akan hati Tuhan. Amen, saudara. Bagian kedua. Lihat Kisah Rasul. Dan kita akan selesai dengan Kisah Rasul pasal 20. Ayat yang ke-35. Ini kacamata keramat harus saya simpan dulu, saudara. Kalau ada yang ingin seperti itu lagi, titip Samuel nanti. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Ini statement Tuhan yang di Injil tidak dicantumkan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataan Tuhan? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Itu betul? Anda bisa membawa sesuatu ke Tuhan, itu kan bahagia sekali. Beberapa teman mungkin Anda kesulitan memahami ini. Karena engkau dari keluarga yang broken. Tidak punya figur bapak. Keluargamu mungkin pecah. Di rumah tangga ribut terus berantakan. Engkau tidak merasakan family. Engkau lari ke teman. Lari ke pacar, lari ke orang lain. Engkau menganggap teman-temanmu ini keluargamu. Mereka pakai ganja, engkau pakai ganja. Mereka ngerokok, Anda ikut ngerokok. Nah, Anda tahu kenapa muncul geng misalnya? Bukan geng, saudara. Tapi geng dari gang-gang biasanya itu. Kenapa bisa begitu? Soalnya mereka nggak punya family. Hancur. Dia pulang rumah, berantem terus orang tuanya. Nggak ada family. Nggak ada. Dia ngomongin begini nggak make sense buat dia. Tidak pernah lihat apa. Ada orang-orang yang lihat orang papanya mukuli mamanya. Saya pernah ketemu satu orang. Papa mamanya cerai. Sebelum perceraian, saudara, si mamah ini berzina terus dengan laki-laki lain. Masukin laki ke rumahnya terus. Dan berzina di depan anak ini. Begitu remaja, saudara, benci perempuan. Sebab figur ibu perempuan itu rusak di matanya. Jadi homoseks. Benci perempuan. Atau sebaliknya. Ada perempuan, gadis yang lihat papanya itu buruk sekali. Dia benci laki-laki. Jadi lesbian. Keluarga yang hancur itu produknya kacau. Saudara. Ngeri sekali. Nggak ada tuh sopan santun. Nggak ada.
tidak pernah dididik di rumah. Kalau makan, gitu ya. Nggak ada sopan santunnya. Hidup dailynya itu kacau sekali. Bahkan, enak. Jangan bawa ke pesta terhormat yang begitu, saudara. Sebab tidak ada orang atur didik dengan baik. Lihat di kelas-kelas mulai. Orang yang paling brengsek, orang yang paling bandel. Lihat family-nya. Nggak sempat urus anaknya. Dalam lingkungan apapun, di gereja, di mana, Karang Taruna atau whatever, lihat orang yang paling cari perhatian, selalu cari perhatian. Anda perhatiin, motornya dipotong knalpotnya, supaya apa sih? Bunyinya keras, biar apa? Orang noleh ke dia, sekedar cari perhatian aja. Gurunya ngajar cekikian sendiri. Kenapa? Biar diperhatikan orang. Nggak ada perhatian dari orang tua. Itu jiwa yang kasihan. Rusak dalamnya. Kalau diteruskan, dia akan makin dewasa nanti. Tidak bisa lagi akan dugal seperti anak muda. Di situ hancur hidupnya. Saya harap Anda mengerti. Orang tua, please minta Tuhan barui rumah tanggamu untuk anak-anakmu. Anak-anak muda, ganti daripada Anda cari perhatian orang yang menjengkelkan orang lain oleh karena sikap itu. Kenapa nggak doakan keluargamu supaya dipulihkan? Mau sampai kapan sih hidup terus kayak begitu? Dan malam ini kesempatan buat Anda datang ke Tuhan. Engkau sudah mendapat perhatian besar, bukan dari manusia mungkin, tapi Tuhan peduli dengan saudara. Amen, saudara. Mari tundukkan kepala semua. Saya berteman dengan seseorang ketika saya dari SMP kenal dia dengan baik. Kami cukup dekat. Kemana-mana kami sering kali pergi bersama. Ketika SMA, kami juga sama-sama. Kita boleh bersama dengan teman, dengan siapapun. Tapi dengan Tuhan, hitungannya sendiri-sendiri. Sekian tahun sudah lewat. Nasib kami berdua berbeda. Beberapa teman yang dulu bersama dengan saya, sekarang sudah tidak ada. Nah, seingat saya ada tiga yang mati mengenaskan di jalan. Karena kecelakaan dalam usia muda sekali. Beberapa saya lihat hari ini kacau hidupnya. Berantakan sekali. Beberapa masih cukup bagus. Hanya bisa growing dengan baik. Kami pernah sama-sama. Tapi pada akhirnya dengan Tuhan itu masing-masing sendiri. Jangan anggap temanmu adalah Tuhanmu. Dia nggak bisa ngerubah nasibmu, kok saudara. One day Anda susah, engkau melarat sendiri. Satu hari engkau ngemis jalan sendiri. Miliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tidak ada manusia yang kita bisa andalkan kecuali Dia. Believe me. 3 teman saya mati, yang 2 itu pintar sekali. Yang satu malah kakaknya tragis. Minum Baygon, bunuh diri. Saya masih ingat waktu itu dia sempat ngomong dengan pendeta Adi Sutanto.
ketika masih di Indonesia. Dia telepon. Dia bilang, "Adi, saya mau mati saja." Dipikir bergurau. Karena sorenya baru ketemu gak ada apa-apa. Dia bilang, "Wah, kamu jangan ngaco dong, malam-malam mau ngomong gitu. Besoklah kita ketemu ngomong-ngomong ya." "Ya," katanya. Tutup teleponnya. Paginya kaget diberitahu. Malam itu dia minum Baygon. Dia mati. Adiknya gak lama kecelakaan lalu lintas. Pinter orang. Pinter. Dia mati setelah lulus SMA. Dulu bareng dengan saya di Loyola. Pinter sekali. Jujur pinter sekali. Matematika aljabarnya top sekali. Saya pernah ajak dia ke Tuhan. Dia nyengir, dia berkata pada saya, "Ora perlu, aku ora perlu kui." Saya masih kan mati. Pergumulan saya yang paling utama buat keluarga adalah saya ingin anak-anak saya one by one kenal Tuhan secara pribadi. Sebab saya tahu tidak selamanya mereka bisa nebeng orang tuanya. Mereka harus dengan Tuhan secara pribadi. Anda juga sama. Kenali dia lebih lagi. Amen, saudara. Di tempat masing-masing aja malam hari ini, kalau Anda berdoa, "Tuhan, pulihkan rumah tanggaku," atau Anda berdoa, "Tuhan, pulihkan orang tuaku." Anda sadar, "Tuhan, aku ini gak benar cara hidup selama ini. Tolong aku, Tuhan." Silakan angkat tanganmu, saya doakan engkau sekarang. Hamba berdoa, lihat tangan-tangan yang terangkat dengan jujur berkata, "Pulihkan kami, Tuhan, pulihkan kami. Pulihkan keluargaku, pulihkan rumah tangga orang tuaku, pulihkan rumah tanggaku, pulihkan hidupku. Selama ini kacau, Tuhan. Biarkan aku selalu ingat Engkau, Tuhan, dan tidak pernah melupakan Engkau dalam hidupku. Tuhan, turunkan belas kasihan kepada anak-anak-Mu. Sebagian tidak tahu mereka sedang bergerak kemana, melangkah kemana. Tapi hamba berdoa, Engkau tahan dengan tangan-Mu, Tuhan. Engkau cegah dengan tangan-Mu. Bahkan hamba minta Engkau pakai semua cara yang Engkau bisa untuk